Dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Senang dan bahagia sekali untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji dan menimba ilmu di Fajar Syiar El Victor. Dulur El Victor, kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Arkom, dosen di Universitas Negeri Surabaya, wakil LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, dan wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNESA. Dulur El Victor, Anda juga bisa bergabung dengan kami nanti di 081234939390, 081234939390, atau Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming yang telah tersedia di Play Store. Baik, Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nggih, sehat alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, saya ketularan bahagia hari Amin, ini. amin, amin. Mudah-mudahan bahagia semua. Amin. Mungkin panjenengan kali keluarga juga bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Karena bahagia itu penting. Karena bahagia itu penting. Bisa mengobati sakit ya? Nggih, betul. Sakit nggih. Sakit. Nggih. Ya, mungkin ada yang perlu diinformasikan ya mengenai, kita kan masih belum tahu sepenuhnya mengenai Pondok Pesantren Darul Arkom ini tadi. Nggih, jadi alhamdulillah kita di Pondok Pesantren Darul Arkom ini bisa ya paling tidak menyiapkan generasi ke depan. Karena yang terpenting ini kan bagaimana sustainable syiar Islam, bagaimana keberlanjutan agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ya kita akui bahwa semua yang ada itu pasti akan selesai kan gitu ya. Saya, para kiai kita, para ustadz kita, para pejuang-pejuang agama kita itu juga nanti pasti akan mencapai ya dipanggil Allah semua. Nah, harus disiapkan generasi penerusnya ini siapa, dan alhamdulillah di tempat kita siapkan itu, dan kebanyakan memang dari adik-adik mahasiswa yang di sana ya. Dan alhamdulillah kita ya tiap pagi gitu ada kajian kitab kuning ya, ada tafsir Jalalain, ada Riyadhus Shalihin ya, ada juga Mukhtarul Hadis. Jadi ya paling tidak biar mereka ini terbekali lah dari sisi keilmuan dan juga pembiasaan. Jadi di pondok itu bukan hanya keilmuan yang dicari, tapi juga pembiasaan diri, itu yang penting. Maksudnya pembiasaan dirinya ya? Dibiasakan. Ya dibiasakan sebelum subuh bangun, setelah subuh ngaji, kemudian nanti sebelum mereka beraktivitas harian mungkin sholat duha dulu, kemudian malam dan seterusnya. Jadi pembiasaan seperti itu yang penting untuk bekal mereka ke depan. Masya Allah. Dibawa sampai ke rumah gitu ya. Harapan kita seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik ya, mungkin kita bisa masuk langsung dari topik pembahasan. Monggo. Transaksi ekonomi yang halal dan berkah. Bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Monggo ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur El Victor yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama secara online ya, secara jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini dulur El Victor, yang penting itu adalah keberkahan. Insya Allah para kiai kita, para guru kita sudah selalu mengingatkan, ya sering mengingatkan bahwa hidup itu yang penting adalah barokah.
Sehebat apapun seseorang, kalau tidak ada keberkahan maka kehebatannya itu rasanya percuma. Sepinter apapun seseorang, tapi kalau tidak barokah maka kepintarannya itu justru bisa menjerumuskan dia. Sekaya apapun seseorang, tapi kalau nggak barokah dia tidak akan bisa menikmati kekayaannya itu. Nah, sehingga ini yang harus kita pahami bersama, bahwa hidup itu yang penting adalah barokah. Nah, satu hal yang harus kita pahami, keberkahan itu sumbernya adalah dari Allah, ya, bukan dari seseorang, bukan dari benda-benda tertentu, tetapi bersumber dari Allah. Nah, wasilahnya, perantaranya mungkin bisa bermacam-macam, ya. Bisa dari seseorang, bisa dari pekerjaan, bisa dari sesuatu dan seterusnya. Itu hanya perantara. Tetapi sumber sebenarnya itu adalah dari Allah. Dalam ayat Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi keberkahan itu adalah milik Allah. Nah, karena hidup ini begitu penting keberkahan itu, maka tidak salah kita itu sering sebenarnya berdoa agar kita ini mendapatkan keberkahan. Sering kita ini nggak sadar, ya. Contoh umpama ketika mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, panjenengan berkahi apa yang panjenengan berikan kepada kami. Nah, ini penting berarti kan, karena kita minta kepada Allah agar apa yang diberikan Allah pada kita, rezeki kita ini barokah. Bahkan doanya orang nikah juga berkah itu kan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini kan mendoakan agar kehidupan pengantin itu selalu barokah, baik laka maupun alaika. Ini secara tata bahasa Arab ini walaupun kelihatannya sederhana laka dan alaika, tapi makna di balik itu berbeda. Laka itu sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, bagi kamu. Tapi kalau alaika sesuatu yang madorot bagi kamu. Nah, jadi saya pernah dengar ada yang bilang itu keliru, mungkin mestinya barakallahu laka wa baraka alaiki, katanya gitu. Satunya ka untuk laki-laki, satunya ki untuk perempuan. Padahal dua-duanya itu ka, ya, laka dan alaika, tapi maknanya berbeda. Kalau dalam nahu sorof itu ada makna tersendiri, lamnya itu ada makna sendiri, alanya ini ada makna sendiri. Sehingga kalau kita memaknai di pesantren itu biasanya laka manfaat kedue siro, alaika madorot yang ngatasi siro. Nah, barakallahu laka berarti yang bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Barokah alaika berarti apa-apa yang kelihatannya madorot itu juga mudah-mudahan barokah. Ya, berarti sing enak maupun nggak enak itu kita harapkan ada barokahnya. Untuk kanya sendiri ini tadi untuk laki-laki dan perempuan juga. Iya, sama ya. Ya, sebenarnya ini tidak bias gender ya, karena ya ini bagian dari bagian dari yang menyebutkan bagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ya, jadi itlaqul juz wa iradatul kul gitu kan ya. Jadi ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ya, bukan hanya untuk suami tapi juga untuk istri, untuk anak-anaknya. Tapi kan cukup menyebutkan suaminya saja, include semuanya sudah. Nah, ini kalau dalam tata bahasa Arab begitu. Nah, intinya bukan itu sebenarnya, tapi intinya ternyata doa barokah itu. Doa barokah berarti memang barokah itu penting bagi keluarga kita. Nah, tetapi untuk mendapatkan barokah kan tidak secara tiba-tiba. Gitu. Ada proses yang harus kita lakukan, dan diantaranya adalah harus mengikuti aturan Allah. Kenapa? Karena sumber barokah itu dari Allah. Ya. Kalau hanya sekedar nyari uang, ya mungkin dia dapat kekayaan, tetapi keberkahan belum tentu dia dapatkan. Padahal tadi kan yang penting barokah. Oke, tapi nek gak barokah, dia belum tentu bisa merasakan kenikmatan dengan kekayaannya itu. Jangan-jangan sugih malah susah. Gimana nggak susah, kadang-kadang mikir kok duit hilang.
nyimpen di rumah duitnya pangan rayap. Buatan pakai tenang. Ini yang viral ini kan ada uang 100 juta itu orang Jawa Tengah itu disimpan di pangan rayap. Ya, jadi maunya nyimpen biar untuk berangkat haji, bagus lah itu ya, semangatnya bagus. Tapi ya cara nyimpennya mungkin dia ya mestinya di bank. Kalau umpama kurang srek dengan bank konvensional kan sudah ada pilihan bank syariah. Ya paling tidak kan ya itu cara-cara modern yang memang harus kita lakukan. Ini bukan 10 tahun, bukan 100 tahun yang lalu yang nyimpen duit di bawah bantal, nyimpen duit di lemari. Ya, jadi keberkahan itu penting. Ya. Duitnya akeh nek gak barokah kok jangan-jangan ya itu tadi tiba-tiba habis, tiba-tiba hilang, tiba-tiba loh kemana duit saya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi yang penting keberkahan. Nah karena barokah itu bersumber dari Allah, maka berarti kita harus mengikuti aturan Allah, termasuk dalam transaksi ekonomi ya harus mengikuti aturan Allah ya. Nah kaitannya dengan ini Mas Isa dan dulur-dulur El Victor ya, tentunya untuk mengikuti aturan Allah itu ada aturan-aturan fikihnya ya. Di antaranya dalam transaksi itu kita lihat bagaimana syarat dan rukunnya atau rukun dan syaratnya itu harus jelas itu. Ya, karena untuk mengidentifikasi iki transaksi iki sah apa enggak itu dilihat dari rukunnya memenuhi apa tidak, dilihat dari syaratnya memenuhi apa tidak, dilihat dari implikasinya, dampaknya ini jangan-jangan ada yang terdolimi, jangan-jangan ada yang dirugikan dan seterusnya. Itu menjadi indikator untuk menentukan apakah transaksi ekonomi kita ini halal atau tidak. Sekali lagi untuk menggapai keberkahan tadi itu. Nah, dimulai dari pertama umpama rukun dan syarat. Masyarakat kita masih belum bisa membedakan ini, kelihatannya banyak yang sudah dan banyak yang belum tahu bedanya rukun dan syarat. Ini kelihatannya sederhana tapi penting ini. Ya, rukun sholat, syarat sholat, bedanya apa? Ternyata ketika saya tanya banyak yang nggak tahu itu. Rukun itu sesuatu yang harus ada atau dilakukan ketika sesuatu itu dilakukan. Contoh rukun sholat berarti ketika sholat itu harus ada ya, mulai takbiratul ihram sampai salam itu rukun sholat. Syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Contoh suci badan, suci pakaian, suci dari hadas kecil dan besar dan seterusnya. Ya sama dengan transaksi ekonomi. Rukun akad, rukun transaksi berarti sesuatu yang harus ada ketika transaksi ekonomi itu. Kalau nggak ada berarti dianggap tidak halal, tidak sah berarti kan. Ya, apa rukunnya? Kalau dalam pendapat Hanafiyah itu cukup yang penting ada ijab kabul. Ya, tetapi kalau Syafi'iyah dan yang lain itu tidak cukup hanya ijab kabul, tapi perlu ada al-aqid, ada orang yang berakad, kemudian ada ma'qud alaih, barang yang diakadkan, kemudian ada siwot, ijab kabul. Nah, masing-masing ini punya syarat. Ya, akid ada syaratnya sendiri, ma'qud alaih ada syaratnya sendiri, kemudian siwot juga ada syaratnya sendiri. Loh kenapa kok tadi beda yang Hanafiyah kok cukup ijab dan kabul? Karena diringkes sama Hanafiyah. Kenapa? Karena ketika ada ijab kabul ya otomatis ada yang melakukan ijab kabul, ada akidnya. Kemudian otomatis ada barang yang diakadkan, sehingga diringkes sama Hanafiyah. Oh berarti cukup ijab kabul. Kan tidak mungkin ono ijab kabul tapi karena wonge. Nah, tapi yang lain diperinci biar jelas. Ya, ada orang yang berakad, ada barang yang diakadkan, kemudian ada ijab kabul. Nah, ini juga nanti banyak perbedaan, Mas Isa. Ya, biasalah dalam fikih itu biasa berbeda. Yang penting kita paham dengan perbedaan itu dan kita tidak merasa yang paling benar. Yang penting itu. Contoh begini. Akad ya apa namanya transaksi yang
ijab kabul tadi, akad itu. Kalau Syafi'iyah itu tidak diperkenankan transaksi ekonomi yang tanpa ada ijab kabulnya. Jadi harus ada ijab kabul. Yang ini harus yang satunya saya jual, satunya saya beli. Harus ada ungkapan itu. Ya, beli apapun, mau beli es teh, mau beli onde-onde, ote-ote, mau beli permen, sing tuku kudu saya beli, yang jual saya jual. Online juga. Nggih. Ya, tapi kan tidak harus menggunakan kalimat, ada perkataan, tulisan. Nah, kalau Syafi'iyah tidak diperbolehkan diem-dieman. Itu yang disebut kalau dalam ekonomi syariah jual beli mu'atoh. Jual beli mu'atoh itu jual beli yang tanpa ijab kabul, tanpa ada ijab kabul. Nah, berat itu. Nah, tetapi kalau yang lain, contoh Hanafiyah, diperbolehkan tanpa ada omongan. Yang penting ada simbol atau perilaku yang menunjukkan ijab kabul. Contoh, yang jual memberikan barangnya, yang beli memberikan uangnya atau untuk membayari itu. Nah, itu sudah menunjukkan adanya ijab kabul. Nah, kita ini kadang-kadang saya kadang berpikir lah, ya wong ini kadang-kadang nek pindah mazhab yang tidak terkait dengan ibadah itu enak. Gak ono unsur rame, gak ono nyalano macam-macam. Tapi kalau sudah pindah mazhab dari dalam ibadah mahdhoh, ibadah ritual, itu kok rasanya waneh gitu. Padahal dalam kehidupan kita ini biasa, sering, kadang Syafi'iyah, kadang Hanafiyah. Ya, tidak terasa. Ya, kayak tadi kita kalau beli es teh kan tidak pernah kita saya jual, saya beli. Ya cukup tindakan saja, yang jual ngasih teh, kita yang beli ngasih uang. Itu sudah bagian dari simbol dari ijab kabul. Nah, ini contoh kadang-kadang di dalam transaksi ekonomi itu juga butuh pendapat banyak mazhab. Ya, makanya jangan heran ikhtilafu ummati rahmatun, gitu. Perbedaan umatku itu rahmat. Loh, kalau podo kabeh ya berat. Ya, jadi inilah kita sebagai orang Islam itu kadang-kadang merasakan begitu nikmatnya adanya perbedaan pendapat. Akhirnya seolah-olah ada fleksibilitas gitu kan ya. Hukum Islam ini sangat fleksibel sekali sesuai dengan kondisi kita. Sehingga muncul kaidah usul fikih itu kan taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Berubahnya hukum itu ya bisa karena berubahnya waktu dan berubahnya tempat. Nah, ini yang kita pahami. Nah, ini jadi kaitannya dengan rukun tadi. Nah, syarat sekarang. Syarat dari masing-masing rukun itu punya syarat. Contoh al-aqid, orang yang akad itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, ahliyah. Ahliyah itu berarti dia sudah masuk ke kategori ahli melakukan transaksi. Ya kalau paham, ukuran kita biasanya balik gitu kan. Nah, tetapi kan belum tentu belum balik terus kemudian dia nggak melakukan transaksi. Anak kecil itu biasa beli permen sendiri, beli mainan sendiri, kadang-kadang begitu. Apa boleh? Boleh saja. Ya, memang ada ulama yang nggak boleh, dia belum balik, tidak boleh melakukan transaksi, dia belum ahliyah, gitu kan? Dia belum ahli untuk melakukan tindakan transaksi. Tapi ada juga ulama ya bolehlah, kan barang-barangnya kecil, barang-barang yang tidak tidak berharga secara ini materi yang tinggi. Nah, tapi ada juga yang tengah-tengah. Ini yang tengah-tengah saya seneng ini. Biasanya kan pendapat itu begitu. Ada yang ekstrim keras, ada yang ekstrim lunak ini. Nah, yang tengah-tengah, yang moderat ini. Jadi yang moderat tengah-tengah ini begini. Akadnya, transaksinya anak kecil itu kalau menguntungkan dia sah-sah saja. Selama menguntungkan. Tapi kalau akad atau transaksinya anak kecil itu merugikan dia, ya berarti itu yang tidak sah. Nah, enak ini. Tengah-tengah enak. Ya, nah kecuali kalau transaksinya transaksi besar, kalau seperti itu ya jelas nggak bisa kalau dia belum balik. Kalau arek TK dodolan tanah 3 hektar. Ya, anak kecil jual beli tanah 10 hektar. Nah, ya seperti itu ya jelas
ya kurang pas lah, tidak sesuai, dia belum ahliyah. Ada syarat ahliyah itu soalnya. Ya, kemudian ada syarat lagi al-wilayah. Tadi itu kan al-ahliyah. Yang kedua ada syarat al-wilayah. Jadi orang yang akad itu harus menguasai, artinya dia punya kekuasaan pada apa yang dia akadkan. Ya, nggak boleh dia melakukan transaksi tapi yang ditransaksikan bukan kekuasaan dia. Misalnya ini yang kasus sekian tahun yang lalu atau mungkin bahkan sampai sekarang ada dodolan properti gak nggone didol. Walaupun mengatasnamakan syariah, ya tetap nggak syariah. Jadi sesuatu itu walaupun jelek dinamakan baik ya tetap jelek kan, ngoten nggih. Ya. Kan sekian tahun yang lalu di daerahnya Sidoarjo dan lain sebagainya. Jadi dia jual beli properti rumah macam-macam, kemudian ternyata belum punya sertifikat dia. Jadi masih secara status hukum masih punyanya orang lain. Nah, jelas itu secara ekonomi syariah ya tidak sesuai, tidak diperkenankan. Karena yang melakukan akad bukan tidak memenuhi syarat al-wilayah. Ya, dia tidak mempunyai kekuasaan pada apa yang dia akadkan. Oh, dodolan aku ngedol manuk. Endi manuke? Isik miber nak ndukur. Lah itu isik miber iki masih belum dalam kekuasaan dia. Ini enggak bisa. Saya jual ikan masih di mana ikannya? Di laut. Kali. Masih belum dalam kekuasaan dia. Nah, yang hal-hal yang seperti ini ya kadang sering kita lupakan. Nah, jadi untuk mengkaji apakah transaksi ekonomi kita ini halal atau tidak untuk mendapatkan keberkahan itu bisa dilihat dari syarat dari rukun itu. Ini syarat akidnya, syarat akidnya. Kemudian ada syarat ma'qud alaih, juga ada syaratnya. Barang yang diakadkan itu juga ada syaratnya. Apa diantaranya? Ya barangnya harus ada. Ini yang kadang-kadang orang sering lupa. Kalau barangnya belum ada, ya itu berarti bukan akad jual beli, berarti kan jual beli yang pesanan atau jual beli yang apa? Kalau dalam ekonomi syariah ada baik salam, ada baik istisna, jual beli pesanan. Nah, kalau seperti itu, barangnya boleh tidak ada, tetapi spesifikasinya, speknya harus sudah ada. Contoh, memang kita jual rumah, ya tapi rumahnya belum ada, tapi speknya sudah ada. Oh, nanti bentuk rumahnya begini, nanti bahan-bahannya begini, jelas. Itu masuk baik salam yang jual beli pesanan tadi. Jadi boleh tidak ada, tapi speknya harus ada. Ya, itu jual beli pesanan. Tapi kalau barangnya nggak ada itu maksudnya tidak harus kemudian di depannya. Kayak jual beli online itu kan ya barangnya belum di depannya, tapi masih ada di sana. Nah, kalau seperti itu boleh karena memang ada barangnya. Yang nggak boleh itu kalau jual beli online tapi barangnya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini mohon maaf, ini bukan berarti kok ngerepoti ngono. Nah, ini bukan ngerepoti, tapi memang menjaga jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Ya, jadi hukum Islam itu idza wujidat al-maslahah fa thamma hukmullah, kan gitu kan. Ketika ditemukan kemaslahatan maka muncullah hukum Allah. Nah, pemahamannya gimana? Berarti hukum-hukum Allah itu dalam rangka kemaslahatan kita bersama. Karena kan kadang-kadang kan anak sekarang kan begitu. Kok didik diatur ngene gak oleh macam-macam. Padahal itu semua dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini ya, jadi itu diantaranya. Kemudian ada lagi syarat ma'qud alaih, harus suci, kan. Nah, itu juga masuk kategori syarat ma'qud alaih. Bendanya ya. Harus suci ya. Ya, bendanya harus suci. Masyru' ya, artinya masyru' itu berarti sesuai dengan syariat. Kalau benda najis ya itu menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Ya, apakah benda najis itu bisa diperjualbelikan atau tidak? Misalnya ya contoh kotoran kambing. Ya, pupuk lah. Nah, itu kan arahnya kan untuk pupuk. Makanya di kalangan para ulama ini berbeda pendapat.
kalau mereka bicara tentang core-nya, intinya itu adalah kemanfaatan barang, maka mereka berpendapat boleh. Wong kita tidak menjual barang najisnya, tapi kan kita menjual manfaatnya. Tapi bagi mereka yang melihat ini barangnya najis, senajan manfaatnya ono yo najis yo gak oleh ini. Tapi ada yang tengah maksud saya. Nah, saya suka yang tengah-tengah ini. Iya, satu. Yang tengah gimana? Oh ya, kita bayari jasanya saja gitu. Ngumpulkan kotoran itu kan butuh tenaga, butuh ya nanti alat transportasinya. Nah, itu yang dibayari. Nah, ini yang seneng ya, pendapat-pendapat seperti ini. Tengah-tengah ini. Ya, kemudian ada syarat lagi, ma'qud alaih itu harus bisa diserah terimakan ketika akad. Ya, artinya ya kalau umpama yang beli itu atau yang jual itu sepakat hari ini diberikan, ya hari ini juga bisa diserahkan. Ya, kalau besok ya yaudah besok harus diserahkan. Jangan sampai kemudian sudah sepakat hari ini diserahkan, ternyata masih belum bisa diserahkan karena masih berada di kekuasaan orang. Ini yang ada kaitannya dengan al-wilayah tadi, syarat akidnya tadi. Apalagi sengketa. Ya? Nah, apalagi sengketa. Enggak bisa. Kalau itu belum al-wilayah berarti tidak memenuhi syarat tadi. Lalu ngomah saya dikontrakno didol. Nah, ini enggak bisa. Karena kalau dikontrak itu berarti kan karena begini, kalau di dalam ekonomi syariah itu kan barang itu punya nilai barangnya, kemudian nilai manfaatnya. Ya, kalau dalam bahasa kepemilikan itu ada kepemilikan yang sempurna, ada kepemilikan yang nakis, yang masih kurang. Nah, kepemilikan yang sempurna itu ya berarti dia memiliki barangnya plus manfaatnya. Tapi kepemilikan yang nakis, pemilikan yang kurang itu hanya memiliki salah satu. Contoh orang yang ngontrak rumah, itu dia pemilik, tapi pemilik nakis, pemilik yang kurang. Karena dia hanya memiliki manfaat, tidak memiliki bendanya. Yang punya rumah itu juga kepemilikannya nakis, kurang. Karena dia hanya memiliki bendanya, tidak memiliki manfaatnya karena sudah dikontrakkan. Nah, itu yang seperti itu ya. Kalau dia mau menjual, dia harus betul-betul sudah dua-duanya dia miliki. Ya, nggak boleh orang kontrak rumah jual rumahnya. Karena dia lah itu kan harus seizin yang pemiliknya karena dia kan memanfaatkan manfaat, dia memiliki manfaat. Yang dia kontrakkan kan manfaatnya itu. Ya, jadi bukan bendanya itu. Yang seperti itu banyak kalau dalam ekonomi syariah itu. Contoh kalau mudharabah itu bagi hasil. Atau nanti kapan-kapan kita bahaslah mudharabah itu bagaimana nggih. Jadi dia bagi hasil, satunya tenaga, satunya modal. Nah, kadang-kadang yang mudharibnya itu kadang-kadang disubkan lagi. Disubkan lagi. Enggak apa-apa seperti itu. Nggih, jadi memang yaitu bagian dari bagaimana mengelola keuangan, mengelola pekerjaan itu. Nah, ini beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk menggapai transaksi ekonomi yang halal dan intinya ujung-ujungnya transaksi ekonomi yang barokah. Tadi kita singgung begitu, Mas. Ngeten nggih seperti. Apa namanya jual beli atau apa nggih, saja lah. Nggih. Dalam ekonomi itu kan zaman sekarang itu tidak lepas dari adanya broker. Nggih, broker. Atau bahasanya apa ya? Makelar. Calo. Pihak ketiga. Simsar kalau Punya dalam. porsi sendiri. Nggih. Calo broker itu punya porsi, artinya mendapatkan bagian dari transaksi jual beli. Betul, nggih. Nah, dari segi hukum orang yang seperti ini Kalau dalam ekonomi syariah itu biasa terkenal dengan istilah samsaroh atau simsar ya kalau dalam broker itu nggih. Itu bagian dari jasa. Kenapa tidak? Ya, hal yang penting tidak bertentangan dengan aturan syariah dan aturan negara. Kalau sekedar untuk broker dalam rangka untuk membantu atau memberikan imbalan jasa, ya tidak masalah. Contoh
baru kemarin. Saya ini kan SIM-nya mau habis. Saya maunya ngurus secara online karena sekarang kan eranya sudah era online, ya digital. Saya tes kesehatan juga online, kemudian secara fisik datang ke Polda. Alhamdulillah memenuhi syarat. Terus tes psikologi juga online. Ya, jawab sekian pertanyaan itu ya online. Nggih, tes lagi walaupun perpanjangan kan psikologi harus tes. Terus ada tes simulator juga itu. Bagaimana macam-macam. Alhamdulillah sudah lulus semua. Berkas-berkas sudah saya siapkan semua karena saya ingin ngurus sendiri gitu. Tidak melalui broker atau calo. Nah, kemudian saya upload. Tapi tidak gampang uploadnya. Ya karena teknologi salah satu kelemahannya kan ya tidak langsung sat-sat buat-buat gitu. Nah, lama sekali. Loh kok dilalah kok pas ditelepon teman saya. Ya, teman saya nawari perpanjangan SIM. Karena beliau tahu ini SIM itu kan dulu itu kan masa berlakunya kan sesuai dengan tanggal lahir. Tahu kayaknya ini SIM saya mau habis. Ditawari ya, karena ditawari ya sudah akhirnya saya serahkan. Jadi karena saya sudah melalui tes macam-macam tadi itu. Hanya karena secara uploadnya tadi susah. Akhirnya beliau nawari ya sudah. Nah, ini kan bagian dari broker tadi. Samsaroh tadi itu. Apa itu jasa? Termasuk jasa? Jasa karena akhirnya kan berkasnya saya berikan ke beliau. Jadi tidak boleh paksa ya. Artinya broker tidak boleh menentukan ya. Ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau menentukan itu saya kira tidak bermasalah karena dia kan jual jasa. Jual jasa. Saya sekian nanti dapatnya sekian Mama atau tanpa ya sama dengan orang jualan barang ini. Yang penting jangan muncul jualan yang banyak bohongnya itu kan sangat dilaknat oleh Rasulullah itu. Iki kulaane gak oleh padahal yo aslinya ya oleh itu kan ya. Wong dia jual 10.000 ditawar 5.000 bilangnya iki kulaane gak oleh padahal kulake ya 1.000. Nggak boleh itu kan berarti bohong. Ini barusan ditawar. Nah itu yang lebih nggak boleh lagi ditambahi sumpah. Itu kalau dalam hadis kan al-bayya'ul halafu itu penjual yang banyak sumpahnya itu dilaknat oleh Allah. Biasanya orang sing banyak sumpah ini banyak bohongnya. Kenapa? Karena bikin nggak sakral lagi sumpah itu. Ya, nggak sakral. Sesuatu kalau yang mestinya sakral digawe guyonan, gawe mainan kan akhirnya nggak sakral. Ya kayak nikah itu sakral tapi gitu ya guyonan jadinya nggak sakral lagi. Ya demi keberkahan semua. Intinya kan baliknya ke sana. Keberkahan. Tapi ngomong-ngomong berkah nggih. Setiap kehidupan kita mendapatkan sesuatu, ucapannya dapat ini, dapat berkah ya. Nggih. Dapat sukses, lulus, dapat berkah. Dapat rezeki, berkah. Apa itu? Pendapatan yang didapatkan sebenarnya kurang. Bukan kurang itu. Menyalahi selain nggih. Kemudian juga jumlahnya sedikit dan sebagainya. Apa keberkahan itu terkait dengan kehalalan jumlah atau gimana? Betul, keberkahan itu terkait dengan kehalalan dan kepatuhan kita pada aturan Allah. Kenapa? Karena berkah itu sumbernya dari Allah. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit, kalau nggak halal ya berarti nggak sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita mengkiaskan khamr kan begitu. Khamr itu haram. Banyak haram, sedikit juga haram. Korupsi mau saya masuk haram saya. Kalau seperti itu ya ukurannya nanti sedikit-sedikit terus lama-lama jadi banyak. Jadi sesuatu yang haram itu tidak bisa diukur sidik apa akeh, nggak bisa. Tetap tidak berkah karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Makanya frame pertama yang perlu kita fahami kan bahwa keberkahan itu sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Maka berarti kalau kita ingin barokah, ingin berkah ya berarti harus mengikuti aturan Allah. Ya, gimana bisa kita dapat keberkahan padahal kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Ya, kalau kita merujuk pada Quran itu kan kulillahumma
Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wong iku mulya gak ya krana Allah, sumber dari Allah. Seseorang itu mendapatkan kekuasaan atau tidak itu juga Allah yang ngatur. Nah, keberkahan itu yang memang ya kita harus meyakini sumbernya memang dari Allah. Ya kita sering-sering melupakan itu memang ya. Bukan hanya dulu Red Victor, saya juga kadang sering lupa. Wong menungso mendus kaken dosa. Al insan mahalul khata' wan nisyan, lali. Kadang Pancasila ya kadang gak apa. Ya hal manusiawi lah saya kira. Saya sendiri kadang-kadang sering lupa. Asalnya hafal, apalagi di hadapan orang banyak, itu secara psikologis kan pasti ya pengaruh. Enggak sebenarnya hafal. Ya sama ketika kadang kita khutbah, nyiapkan ayatnya ini, lo ketika di depan lupa ayatnya. Untuk gak mundur dari khutbah. Jadi hal yang biasa. Oh iya, ingat itu ya, mumpung ini ya. 2 Jumat yang lalu itu paman saya di Malang pas khutbah itu meninggal. Ini aja. Dua khutbah, dua Jumat yang lalu. Tapi untungnya ada yang gantikan. Karena baru khutbah pertama. Nah, ini kalau khutbah pertama terus beliau tidak ada, terus nggak ada yang meninggal kan buyar jamaahnya. Ya, ini udah proses apa namanya, ini masalah hukum. Nggih. Khutbah juga ya. Nggih, betul. Karena khutbah itu harus ada, betul, harus ada. Di masjid itu harus ada. Kalau ndak ada ya nanti otomatis kan harus pindah nyari masjid lain. Iya. Untuk Jumatan. Karena termasuk sahnya. Nggih. juga di mimbar ya. Di mimbar di Tawang Rejeni Malang. Tawang Rejeni. Ya memang mudah-mudahan husnul khotimah, tapi insyaallah nggih insyaallah. Ya, jadi ya itulah, memang kita nggak tahu dalam kondisi apa kita diambil sama Allah. Masih bersyahadat ya. Nggih, dan membuka. Betul, pasti ada syahadatnya nggih. Ada syahadatnya. Dan ada ya kalimat-kalimat thayyibah pasti. Nggih. Nah, sebelumnya nggak ada sakit, nggak ada indikasi ya namanya orang meninggal kan nggak ada syarat harus sakit. Ya, jadi tetap ya itulah, mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Kita berharap seperti itu meninggalnya, tapi kan jangan sekarang. Apa? Masih belum siap. Nggih. Kaitannya dengan akad tadi, balik ke tema kita nggih. Kaitannya dengan sigot akad itu kan transaksi itu kan tidak harus dengan lisan. Ya, kalau dalam ekonomi syariah itu ya fikih muamalat itu transaksi itu boleh dengan lafadz, ya lisan itu boleh dengan perbuatan. Nah, makanya tadi itu yang selain Syafi'iyah diperbolehkan perbuatan, satunya menyerahkan barang, satunya membayar, itu kan sudah bagian dari perbuatan akad walaupun tidak menyampaikan, atau dengan tertulis. Nah, kita biasanya itu kalau jual beli yang barang-barang mewah atau barang-barang yang harganya tinggi itu biasanya tertulis dan juga diucapkan biasanya. Ada akad tertulis biasanya kan, akad jual beli. Kula tumbas gitu ya. Nah, atau pakai bahasa isyarat. Nah, itu boleh kalau memang dia nggak bisa ngomong, dia nggak, ya boleh pakai isyarat. Ya, saya itu baru tahu kemarin juga ini. Dan ternyata mahasiswa saya itu ada yang, mohon maaf, ada yang tunarungu. Makanya saya absen itu kok nggak ngerespon secara online. Nah, jadi temannya baru nyampaikan secara dia tunarungu. Nah, ternyata memang penting bahasa isyarat itu. Sekarang tetap berlaku. Nggih. Akhirnya ya kebetulan di UNESA itu kan ada jurusan PLB, pendidikan luar biasa. Nah, mereka menyiapkan guru dosen-dosennya dan juga mahasiswanya untuk membantu orang-orang atau mahasiswa yang punya kebutuhan khusus seperti itu.
akhirnya didampingi dengan bahasa isyarat. Jadi mahasiswa ini komunikasinya dengan bahasa isyarat, kemudian ke kita itu yang bantu itu ngomong ke kita. Gitu. Yang seperti itu kan ya sebuah fenomena yang memang harus kita siapkan. Kita kan tidak boleh membeda-bedakan, mereka juga punya hak. Ya, jadi saya ingat ini transaksi dengan bahasa isyarat. Oh, ternyata memang ada orang-orang yang butuh menggunakan cara-cara seperti itu karena keterbatasan mereka. Ngoten Mas ini. Kalau dilogikakan bahasa isyarat saja, tidak pakai bahasa, tidak dengan transaksi logat tadi juga boleh, apalagi dengan transaksi. Yang penting syaratnya terpenuhi. Napa? Sama-sama pahamnya. Sama-sama kedua orang itu ketika melakukan akad berarti sama-sama memahami. Yang jual paham dengan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh yang beli juga paham dengan apa yang dilakukan dan disampaikan oleh penjual. Jadi sama-sama pahamnya. Ya, kalau kita bicara transaksi itu memang ya bisa kita samakan dengan hampir sama dengan akad-akad yang lain kayak akad nikah. Contoh yang paling enak emang akad nikah. Sekali. Belum tentu sekali. Cekap ya? Nggih, monggo. Nggih, cekap. Baik, dulur, Masya Allah ini luar biasa nih dulur Victor ini ya, mendapatkan ilmu tentang baik tentang jual beli yang bagaimana supaya barokah, Masya Allah. supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi beberapa syarat yang harus terpenuhi, rukun juga. termasuk rukunnya harus terpenuhi. Mudah-mudahan semua sudah paham dengan syarat dan rukun ini ya. Amin. Ada apa namanya syarat dan ketentuan berlaku. Nggih, biasanya ada tambahan. Kecil lagi tulisannya. Notebook baca catatan. Baik, dulur, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita, namun setelah jeda berikut ini. Baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita. Dan sudah masuk beberapa pesan dan WA. Ya. Kita terima ya. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu, dulur, berkaitan dengan umroh El Victor. Nah ini segera karena Gustatullah siap mendampingi Anda, menjadi pembimbing Anda nanti pada saat umroh barokah. Nah itu umrohnya barokah ya ini. Alhamdulillah. Nggih, yang penting itu memang nggih. 30 November 2022. Jadi berangkat kita ke sana, lalu kemudian di sana sudah bulan Desember. Masa-masa liburan di Arab Saudi. Saya ini membuat suasana kan semakin berbeda. Beda. Kemudian bareng-bareng Ustaz atau Gustatullah atau bimbing beliau semakin membuat kita ini lebih tenang. Mantap benar. Melaksanakan umroh ini dengan sebaik-baiknya. Silakan Anda boleh ikuti program umroh ini bersama keluarga Anda. Anda boleh mendaftarkan diri ke El Victor. Nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Isa 082 11 8061. ya, diulangi lagi 082 11 satunya 3 kali Mas Helmi 111 8061, atau ada nomor selanjutnya 0812 5283 1719. Ya. Keterangan lebih lanjut bisa Anda hadir ke El Victor, Jalan Raya Jember Sari 21 Surabaya. Baik, kita ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Dialog nih. Nggih, monggo. Nggih. Telepon ada? Ada telepon. Saya masuk ini. Ya. Assalamualaikum. Oh, sahabat. Beliau ini kalau belajar syariah sendiri. Transaksi. Oke, Mbak, silakan, Mbak. Nggih. Oh, tertarik kali nikah atau persoalan nikah?
Nggih. Nggih, nggih. 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 Transaksinya apa ini ya? Akadnya bagaimana kan? Indonesia. Madura. Centel. Nggih. 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 Nggih, nggih. Berarti udah. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu Ustaz sebentar. Sampai dulu bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa Madura ya? Bahasa Arab. Ini aneh ini, naibnya yang nggak paham bahasa Indonesia berarti ini. Biasanya kebalik, naibnya yang bisa bahasa Indonesia, yang mantennya yang bahasa bahasa daerah biasanya gitu. Nah, ini kasus menarik ini. Mungkin bukan naibnya yang, Nggih, yang nggih. menikahkan itu sesepuh sana barangkali. Bisa jadi biasanya kan begitu. Bukan penghulunya. Kalau penghulu kan orang berpendidikan formal biasanya. Nggih. Nggih, bisa jadi yang mewakili. Nah, kaitannya dengan akad niki tadi ya kasus seperti ini bisa jadi terjadi memang betul. Kalau di sini aja terjadi, apalagi di pelosok gitu. Di pelosok kan sangat mungkin terjadi ya. Nah, kaitannya dengan lafal atau cara akad tadi itu ya, ini masuk kategori faham apa tidak ya. Walaupun mungkin bahasanya berbeda, tapi kalau faham yang dimaksudkan ya sah-sah saja. Satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Madura, tapi sama-sama paham. Kan kadang-kadang orang itu ngapunten kados saya, umpama itu saya paham ada orang bicara bahasa Madura, tapi kan tidak bisa ngomong. Nah, umpama yang ngakad sama saya itu pakai bahasa Madura, saya pakai bahasa Indonesia, sah-sah saja. Boleh ya? Boleh, karena sebenarnya saya paham yang dimaksudkan apa. Dia juga paham yang saya maksudkan apa. Nah, tahu tadi pakai isyarat tadi. Ya, karena itu masuk kategori berarti dia tidak bisa komunikasi secara verbal, secara omongan gitu kan. Ya, berarti dia boleh menggunakan bahasa isyarat. Tapi intinya adalah sama-sama pahamnya tadi itu. Sama-sama ngerti yang dimaksudkan oleh akidain dua orang yang berakad itu. Ya. Nggih, jadi enggak masalah sebenarnya, enggak masalah. Yang penting sama-sama mengerti. Nggih, sama-sama mengerti, paham, walaupun menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, karena memang ya bahasa daerah itu juga ya tidak semuanya orang paham ya, tidak semua orang bisa maksudnya ya. Kalau paham mungkin ya sama dengan kasus tadi itu, paham tapi tidak bisa ngomong. Ya, jadi sah-sah saja, boleh, nggih sah. Ya, karena tadi yang penting ada pemahaman tadi, ya, ada pemahaman bahwa ini nyampaikan begini, ini menerima seperti ini, sama-sama pahamnya itu. Ada penjelasan dia. Ya. Apa namanya, tari-tarian ya. Salaman. Iya, ada kejadian itu ada. Pakai telunjuk gitu. Pakai telunjuk ini. Oh, gandolan gitu ya. Nggih, Tapi itu. apakah seperti itu juga sah? Bisa saja. Kan ijab kabul itu sebenarnya tidak harus salaman kan. Cuman kan untuk menguatkan akad tadi itu ya dengan salaman. Ya, karena musafahah itu kan kalau dalam kalau di dalam Al-Qur'an itu kan bagian dari safahu fatafassahu itu kan.
untuk melapangkan dada. Jadi ada artinya ya saya ini beneran kan gitu kan, bukan mainan untuk memperkuat itu. Sehingga musafahah itu ya penting ya. Termasuk ya makanya kan halaman itu kan bahasa Arabnya kan sofhah itu kan, halaman itu kan sofhah. Berarti kalau sudah salaman ini ya lembaran baru ya, halaman baru ya, jadi penting musafahah. Tapi kalau mama tidak dengan salaman ya sah-sah saja, karena memang akad itu tidak ada syarat harus salaman. Dan yang penting paham dua-duanya. Ada titipan pertanyaan Yai. Ini berkaitan dengan jual beli Pak Muhson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan, kalau misalnya saya beli mobil kendaraan bekas, tapi tidak saya balik nama setelah saya pakai beberapa tahun, mobil itu saya jual lagi tetap dengan nama pemilik lama dengan surat-surat yang lama itu. Apakah sah secara syariat jual beli saya? Ini berarti kaitannya dengan tamlik tadi nih, kepemilikan. Ada kepemilikan tam, ada kepemilikan nakis. Kepemilikan tam itu kepemilikan sempurna, bendanya dan manfaatnya. Kalau kepemilikan nakis itu salah satu, bisa bendanya saja, bisa manfaatnya saja. Nah, kalau kasus tadi Pak Muhson itu dia sudah masuk kategori kepemilikan tam, sempurna. Walaupun namanya ini kan hanya nama gitu nggih, hitam di atas putihnya masih orang lain, tapi kepemilikannya sebenarnya adalah di Pak Muhson itu. Sehingga kalau dia melakukan tindakan, dia sudah memenuhi syarat untuk al-wilayah tadi itu. Dia sudah menguasai, dia yang berhak untuk melakukan akad pada benda itu. Walaupun secara aturan negara mungkin ya kurang pas ini, karena mestinya ya iya harus balik nama dulu. Tetapi kalau dari sisi syariah ya tidak ada masalah sebenarnya, karena kepemilikannya sudah miliknya dia. Ngaten. Oke. Lanjut. Waktu sudah. Nggih, sampun jam anu ya, langkung. Ini juga Nggak kerasa. Mohon doanya. Nggih, mugi-mugi barokah, ekonomi ini barokah, uripe barokah, keluargane barokah, sedaya sing diparingi Allah barokah, amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi auladina, barik lana fi arzakina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Yai. Nggih, sami-sami. Nggih, langsung ten kampus niki. Terima kasih waktunya. Nggih, sami-sami. Nggih. Manfaat ilmunya. Nggih, bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.